warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? I hope we always fine and we always happy. Welcome to English class. Selamat datang ke kelas bahasa Inggris bersama saya, Mem Julbah Nasution. Today we are going to learn about descriptive text. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? What is the descriptive text? Descriptive text is a text which say what a person, thing or animal is look like. Jadi teks deskriptif itu adalah sebuah teks yang menceritakan, yang mengatakan seperti apa orang, benda atau binatang tersebut. Yang perlu kamu pahami di dalam teks deskriptif ini ada 3. The first, yang pertama, social function. What is social function? Apa itu social function? Jadi fungsi sosial itu sama seperti tujuan, sama dengan purpose, tujuan. What is the purpose of the descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe person, thing, animal, in specific, to describe a particular person, thing, or place. Jadi tujuan teks deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan orang secara spesifik atau khusus. Sekarang, bagaimana cara kita untuk membuat teks deskriptif? Cara membuat teks deskriptif ini termasuk dia yang kedua. Yang kedua yang harus kamu ketahui di situ untuk membuat teks deskriptif ini adalah generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure itu unsur kebahasaan. There is 2 generic structure in descriptive text. Ada 2 struktur bahasa, struktur teks di deskriptif ini. Yang pertama, identification. Identification is contents about the introduction of thing, person, or animal. Jadi identification ini untuk mengenalkan orang, benda, ataupun binatang. Di dalam identification ini kita menemukan gambaran umum tentang orang, benda, atau binatang tersebut. Biasanya identification itu berada pada paragraf pertama. Jadi di paragraf pertama itu kita hanya memberi gambaran umum aja, pengenalan umumnya. Nah, yang kedua, the second in the generic structure is description. Contents of something such as animal, things, place, or person by describing its picture, forms, color, anything related to what the writer described. Jadi berisi deskripsi tentang binatang, benda, orang, sesuai yang menggambarkan fitur-fiturnya, bentuknya, warnanya, atau apapun yang berhubungan dengan yang penulis gambarkan. Biasanya description ini berada di paragraf selanjutnya. Kalau di paragraf pertama tadi itu identification, pengenalan umum, jadi description ini untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Biasanya di description ini kita bisa memberikan physical characters, ciri-ciri fisik.
ketika kita mau mendeskripsikan orang, kita bisa menanyakan what is she look like, what is he look like, seperti apa dia. Ya, kita bisa menjawab she has long hair, dia perempuan mempunyai rambut yang panjang. He has a blue eyes, dia laki-laki mempunyai mata yang biru. He has a pointed nose, dia mempunyai hidung yang mancung. Selain menggambarkan ciri-ciri fisik, kita juga bisa menggambarkan dengan ciri-ciri sifat seperti kind, baik, clever atau smart, pintar, diligent, rajin, lazy, malas. Apalagi kata-kata sifat yang bisa kita berikan untuk menggambarkannya? Apa? Selain rajin, pintar, baik, ya, bisa kamu tambahkan yang lainnya. Oke, Method yang ketiga yang harus dikuasai di descriptive text ini, yang ketiga itu language feature, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu sama seperti ciri-ciri. Apa aja ciri-ciri di generic structure ini? Yang pertama, specific participan. Jadi has object is not common and unique. Jadi dia partisipan, peserta khusus, pesertanya hanya ada satu, unik, nggak umum. Itulah dia maksudnya ciri-cirinya. Contohnya misalnya Bendungan Beach, my house, rumah saya, Borobudur Temple, and so on, dan lainnya. Yang kedua, the second, using adjective, penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat di sini untuk memperjelas kata benda. For example, a beautiful beach, pantai yang indah, sebuah pantai yang indah. A handsome man, seorang lelaki yang ganteng. The famous place in Japara, tempat umum, tempat terkenal di Japara. Yang terakhir, using present tense. The sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. Jadi di sini dia menggunakan simple present tense karena di sini dia memberikan objek yang dideskripsikan dengan fakta. Oke, saya rasa hanya itu yang saya sampaikan. Yang materi kita hari ini bisa kamu pelajari lebih lanjutnya lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.